Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Wak, apa kabarnya? Baik-baik saja mungkin Wak ya. Nah, kali ini ketemu lagi dengan aku Wak, M360 Channel. Seperti yang Wak tahu ya, M360 Channel ialah sebuah channel yang menyuguhkan hiburan tentang cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Nah Wak, kali ini aku akan kembali bercerita tentang cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri, yang akan kuberi sebuah judul. Nanti dulu Wak, jangan lupa like dan subscribe-nya ya Wak, biar Wak bisa membantu dan channelku untuk berkembang dan bisa melihat video-video terupdate dari M360 Channel. Nah, kali ini aku akan bercerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri, yang ku beri judul Misteri Rumah Kosong di Kebun Hutan Kelapa Sawit. Nah Wak, kali ini cerita diawali saat aku dan ketiga temanku seperti biasa ya Wak ya, bermain sepeda, berkelana kami Wak ya. Karena kebetulan kami sudah memasuki jenjang SMP, jadi semakin besar kami, semakin banyaklah perjalanan petualang kami bermain bersepeda. Nah Wak, pada saat itu kami berempat berencana ingin mencari sebuah bukit untuk tempat bermain Wak ya. Kami pun ingin menuju atau mencari bukit yang tempat yang belum pernah kami jelajahi. Makanya kami coba mencari ke arah mana saja. Kami pun memacu sepeda kami Wak. Dengan perlahan, dengan nyantai kami Wak bersepeda menggoes dan saling bercanda tertawa di perjalanan Wak. Sampai gak terasa Wak ya, kami memasuki sebuah hutan yang melewati dari kebun kelapa sawit. Hutan yang sampai kami lalui ini, kami belum pernah datang ke hutan ini. Tapi Wak, kami santai aja. Kami dengan senang gembira mendapatkan sebuah lokasi tempat petualangan baru kembali. Nah Wak, saat kami asik sedang beristirahat di sebuah pinggir jalan walaupun sudah di dalam hutan Wak, kami semua tertegun dan terkejut. Karena apa Wak? Kami melihat ada sebuah rumah yang besar, tapi kok di tengah hutan. Rumah ini kosong Wak. Sangat seperti tidak terawat dan terbengkalai. Kami pun mencoba melihatnya dan temanku berkata Wak, "Weh, ada rumah tuh weh. Kayaknya kosong itu weh, besarnya Jang." "Iya, tapi kok udah nggak apa ini rumahnya ini ya. Coba kita ke sana weh," kata temanku Wak, kan. Ku bilang lah pertama, "Jangan dulu, kita tengok dulu lah. Jangan asal-asal masuk aja woi. Nanti tak ada apa-apa ya. Kita yang kena ini." Dengan rasa penasaran kami Wak, kami pun coba mendekati rumah kosong tersebut. Dari jauh aja Wak udah kelihatan seram Wak, karena terbengkalai, tertutupi dengan semak-semak Wak ya, yang begitu banyak dan besar-besar semak ini Wak. Sampai-sampai semak ini Wak melebihi tingginya daripada tubuh kami Wak. Karena kami tertegun dan terkejutnya, kami pun mencoba menuju ke rumah kosong tersebut. Kami pun coba dengan nekat Wak ya, coba mengendap-endap untuk bisa mendekati rumah kosong itu Wak. Dengan berlahan kami pasti Wak, kami pelan-pelan berjalan menelusuri semak-semak yang ada di depan rumah kosong ini. Lalu secara belahan kami sudah mendekatinya. Dan ku bilang, "Weh, hati-hati weh. Kita jangan sembarang ini, nanti rumah orang tahu-tahu nak marah kita." Kawan-kawanku pun bilang, "Udah, coba kita intip yuk." Kami pun mendekati rumah tersebut yang ada di tengah hutan kelapa sawit ini Wak, di kebun kelapa sawit ini. Sebenarnya aku bertanya Wak dalam hatiku, ini rumah siapa kok bisa besar tapi nggak tempati, kosong dan menyeramkan Jang. Lalu kami pun mencoba mencari celah-celah
papan-papan yang ada lubangnya untuk mengintip ke dalam. Kami pun mencari lubang, merayap sampai kami di samping rumah, barulah kami ada lubang. Kami intip, Wak. Rumah itu kosong, gelap, banyak sawang, dan aromanya itu bau, Wak. Bau kali rumah kosong ini. Aku bilanglah sama kawan-kawanku, Wak, ayo ke depan yuk, jangan di sini, ayo. Kami pun kembali ke depan rumah kosong ini, Wak. Tadinya udah kami kelilingi rumah ini, Wak, sampai semak-semak yang menutupi sebagian kami bersihkan untuk jalan menuju ke depan, Wak. Nah, saat kami menuju ke depan kembali, ingin menatap rumah ini dan ingin melihat pintunya ini, Wak, yang sangat usang, tiba-tiba pintu itu terbuka, Wak. Terbuka dengan sendirinya. Kami terkejut kaget, Wak. Tanpa kami sadari dan tanpa kami pikirkan, Wak, tiba-tiba setelah pintu itu terbuka dengan sendirinya, perlahan, Wak, kami mencium aroma bau busuk. Dan tidak berapa lama kemudian muncul sesosok nenek dari dalam rumah itu. Padahal kami intip tadi tidak ada orang sama sekali di rumah kosong ini. Kenapa kok ada nenek-nenek keluar dan berdiri di depan pintu? Kami tersentak dan kaget, Wak. Sampai kami terkejut, Wak. Kami nggak sadar, Wak. Nenek itu memandangi kami, Wak, dengan mata melotot dan menyeramkan. Kami pun kaget dan kawanku berkata, "Weh, lari yuk, lari." Aku bingung, Wak, mau lari atau enggak. Kami melihat jelas, walaupun tidak begitu dekat dari kami, tapi mata nenek itu melototi kami seakan ingin menerkam kami. Lalu aku bilang sama kawan-kawan, lari. Kami pun berlari, Wak, sekuat tenaga lari, kan, Wak. Tapi tanpa kami sadari, Wak, kan, kami lari tidak jauh dari rumah kosong itu, dan kami tidak bisa menjauh dari rumah kosong itu, Wak. Saat kami berhenti dan melihat ke belakang, Wak, ternyata hantu nenek itu sedang duduk di atas rumah kosong tersebut, Wak. Kami semakin kaget karena merasa kami tidak bisa lari jauh dari rumah kosong itu, Wak. Tapi kami tetap, Wak, terus berusaha untuk lari menjauh dari rumah itu, Wak. Kami pun berlari tanpa kami sadari ternyata nenek itu mengejar kami. Lari kemanapun kami dikejar, sampai kemanapun kami dikejar, Wak. Kami pun gak sadar, Wak, ternyata kami lari hanya mengelilingi rumah itu, tidak bisa jauh dari rumah kosong itu. Dan akhirnya temanku yang bernama Judin jatuh, dan tanpa kami tahu, Wak, Judin itu dibawa dan ditangkap oleh hantu nenek itu dan dibawa masuk ke rumah kosong tersebut, Wak. Setelah temanku si Judin dibawa sama hantu nenek itu ke dalam, Wak, kami terperanjak dan tak bingung hati kami, kaget dan bingung karena apa? Kok bisa malah si Judin yang dibawa sama hantu nenek itu ke dalam rumah? Kami bertiga bingung, Wak, gimana caranya untuk bisa menyelamatkan si Judin dari hantu nenek itu, Wak. Sementara kami bisa jelas melihat si Judin temanku itu dibawa masuk ke dalam rumah kosong yang terbengkalai itu oleh hantu nenek itu, Wak. Dan kami bertiga berencana mencari cara supaya bisa mengeluarkan Judin dari rumah kosong itu, Wak. Kami pun berpikir terus, kan, ke sana kemari sambil melihat keadaannya. Kami coba mengintip, Wak. Perlahan-lahan kami mengintip dari celah-celah supaya tahu gimana keadaan Judin di dalam. Karena kami belum dapat cara supaya bisa menyelamatkan Judin dari nenek itu yang menangkap Judin masuk ke rumah kosong tersebut. Sampai kami jelas-jelas kami bertiga mendengar suara Judin minta tolong. Tolong weh. Dia menjerit terus minta tolong supaya kami bisa menolongnya untuk menyelamatkan dari nenek tersebut. Kami akan berupaya untuk bisa mengeluarkan Judin dari rumah kosong itu, Wak. Kami bertiga pun mencari siasat dan mencari ide supaya bisa menyelamatkan Judin
dari sergapan hantu nenek itu, Wak. Setelah lama kami berpikir bagaimana cara kami untuk menyelamatkan si Judin, akhirnya si Ayer berkata, "Yaudah, coba ayo kita masuk ke rumah kosong ini, Cil," katanya. "Berani kalian?" "Cemana ya, we? Ada nenek itu di dalam ini, we," kami bilang lah. Kami kembali coba mengintip dari celah lubang kayu di samping, Wak, ya. Ternyata nenek itu tahu bahwasanya kami sudah mendekati rumah kosong ini, Wak. Kami pun coba-coba pura-pura bersembunyi, Wak, ya kan. Setelah dia coba berjalan mengelilingi rumah, Wak, kami pun kembali mengintip ke dalam. Ternyata, Wak, di situ hantu nenek itu menyediakan makanan kepada si Judin di atas meja. Di sini kami heran, Wak. Biasanya Judin ini, Wak, teman kami ini, kalau melihat makanan tuh sangatlah rakus, dilahap, disantap, Wak, semuanya. Tapi, Wak, kenapa kali ini dia sepertinya mengerti. Dia tidak mau untuk menyantap makanan yang dihidangkan oleh nenek yang di dalam rumah hantu ini, Wak. Rumah kosong terbengkalai ini. Sampai dia dipaksa untuk mau makan, Wak, dia tidak mau. Nah, kami pun mempunyai ide, Wak. Kami coba mengendap masuk dari belakang. Ternyata pintu belakang itu sangatlah usang, Wak. Nggak ada kuncinya. Jadi pelan-pelan kami masuk dan mengendap ke dalam untuk menyelamatkan si Judin. Saat kami di dalam, Wak, kami pun untuk mencari waktu biar supaya ada waktu lengah nenek tersebut. Saat lengah, Wak, kami langsung menarik tangan Judin untuk keluar dari rumah kosong ini, Wak. Kami pun berlari menabrak pintu, Wak. Kami tabrak pintu belakang itu, Wak. Pedubak. Gak peduli, kami lari terus jadi-jadinya. Sampai-sampai nenek itu tahu bahasanya kawannya kami bawa, Wak. Yaitu kawan kami selamatkan. Dia coba berusaha mengejar kami, Wak. Kami pun kembali mencoba lari dan menjauh dari rumah kosong tersebut, Wak. Kami pun, Wak, berlari seterus-terusnya, Wak, sejadi-jadinya, sekuat-kuatnya supaya bisa menjauh dari rumah kosong tadi, Wak, dan kejaran dari hantu nenek itu, Wak. Kami pun berlari sejadi-jadinya, tidak tentu arah. Yang penting kami bisa menjauh dari rumah kosong itu, Wak. Kami pun kelelahan sekali karena lari begitu, Bu. Nggak tentu arah, Wak. Kami kelelahan. Kami pikirlah, "Weh, udah, weh, istirahat sini dulu, nggak dikejarnya kita nih," kata kawanku lah, Wak, ya kan. Kami pikir pun kami nggak dikejarnya, Wak. Jadi kami duduk lah di bawah pohon, Wak, masih di daerah semak-semak. Namun, Wak, baru beberapa menit kami duduk untuk menghela napas, mengatur napas dari kecapean lari. Sekuatkan tenaga, Wak, sayup-sayup kami mendengar suara nenek melengking, Wak. Kami toleh ke belakang, Wak. Ternyata nenek itu masih mengejar, Wak. Lari lagi lah kami, Wak. Kami pikir kami udah jauh dari kejaran nenek ini, Wak, dan jauh dari rumah kosong ini. Ternyata kami masih di sekitaran rumah kosong tersebut, Wak. Tapi kami tidak mau putus asa, Wak. Kami terus berlari sejadi-jadinya. Berlari, Wak. Sampai kami tengok ke belakang. Ternyata nenek itu sedang asik di atas pohon besar, Wak, di sebelah rumah kosong tersebut. Kami pun tertegun dan terdiam sesaat. Lalu ku bilang, "Udah, woi, lari, jangan ditengok, lari." Akhirnya aku dan ketiga temanku berlari kembali, Wak. Lalu Dedi berkata, "Coba, weh, kita baca surat Anas, weh, dalam hati, cepat sambil lari." Si Judin bilang, "Mana bisa sambil baca sambil lari," gitu. Kami pun sempat berdebat, Wak, mengenai surat Al-Ikhlas, Wak. "Udah, weh, apa aja, udah lari aja lah, yang penting bisa menjauh." Itulah yang ku bilang, Wak. Akhirnya kami pun bisa menjauh dari kejaran nenek dan rumah kosong tersebut, Wak. Ada sekitar 30 menitan kami berhasil keluar dari hutan itu, Wak, dan menuju tempat sepeda yang kami simpan di pinggir jalan, Wak. Kami pun lega. Alhamdulillah, weh, udah sampai sini, udah aman ya ini. "Oh, nanti dia ngejar lagi, Cil." "Enggak, udah, diam aja. Tenang, kita tenang. Ambil sepeda." Kami pun kembali mengambil sepeda BMX kami, Wak, mendayu untuk bisa pulang dengan selamat. Akhirnya kami tenang, Wak.
mendayu dengan santai kan. Walaupun Judin ini raut wajahnya udah beda Wak semenjak dimasukkan ke rumah kosong tersebut, tapi kami tidak sadar Wak bahasan Judin udah pucat. Kami pun memberi semangat Judin supaya bisa sampai rumah dengan selamat. Alhamdulillahnya Wak ya, kami akhirnya sampai rumah dengan selamat. Walaupun dalam keadaan Judin mukanya pucat basi, tapi dia seperti santai aja Wak. Kami udah mikir nih Wak, kenapa Judin nih udah diem aja lah, tapi dia masih bisa bicara kok. Sampai di rumahku Wak, kami berkumpul di belakang rumah. Aku bilang lah, jangan ada yang cerita dulu ya kalau kita ke rumah kosong itu nanti kita kena marah. Kami pun sepakat Wak, kami pun kembalilah bercanda bermain seperti biasa berempat Wak, sepeda taruh di belakang rumah. Kami nyantai-nyantai dulu Wak di belakang rumah untuk melupakan dan melepas lelah setelah kami capek dikejar terus mendayung sepeda. Tak terasa waktu pun berlalu Wak, teman-temanku pun pulang ke rumah masing-masing. Nah disinilah Wak kejadian yang kami ketahuan bahasanya kami main-main ke rumah kosong yang terbengkalai. Keesokan harinya Wak, kami sekolah. Kutunggulah Judin nih kok nggak datang-datang. Seperti biasa kan Wak, kami sekolah tuh perginya bareng-bareng. Kalau aku itu sama Judin, dan kutunggu depan rumah. Judin juga tidak datang-datang. Akhirnya aku cobalah ke rumahnya, kutanya sama bapak mamanya. Ternyata dia demam Wak, sakit, tidak sekolah. Jadi aku bilanglah permisi dulu ke sekolah untuk ngasih surat izin Judin sama guru supaya tidak masuk sekolah. Ternyata Judin Wak demam sampai 3 hari. Nah disinilah kami dimarahi sama bapaknya Judin. Karena apa? Judin bicara sama bapaknya bahasanya kami main-main ke rumah kosong di blok 49 di kota Panigoran. Yang dibilang bapaknya itu nggak ada orang masuk ke sana, kok kalian berani-beraninya masuk. Akhirnya Wak terbiasa lah Wak, heboh satu kampung Wak gara-gara bapak Judin ngadu ke Pak Rambe dan Bu Rambe. Udahlah habis kami dimarahi semuanya gara-gara kami main-main sampai jauh ke Panigoran, sampai ke rumah kosong terbengkalai di blok 49 yang ada penghuninya yaitu hantu nenek. Ternyata Wak di Panigoran itu rumah kosong terbengkalai itu sudah dikenal orang bahasanya ada penghuninya yaitu hantu nenek tersebut. Karena kami anak kecil nggak tahu Wak kan, main-main aja ke situ kan kami coba. Ternyata inilah akibatnya, si Judin demam 3 hari sampai ngigo-ngigo. Kami pun menjenguk teman kami lah kan, ngasih semangat kembali lah kan, supaya dia bisa sehat kembali. Akhirnya setelah beberapa hari Judin pun sehat Wak dari sakit demamnya, gara-gara mungkin dia bahasa apanya Wak, ketegoran lah bahasanya, karena dia lah yang diculik masuk ke rumah kosong itu sama hantu nenek tersebut. Tapi alhamdulillahnya tidak apa-apa, dia kembali sembuh Wak ya. Seperti biasa lah Wak, kami dimarahi semua sama orang-orang tua kampung gara-gara kami heboh masuki rumah kosong yang nggak pernah dijamah oleh orang, nggak pernah dilewati sama orang, apalagi masuk ke wilayahnya. Ternyata Wak, rumah kosong terbengkalai itu sudah puluhan tahun tidak dihuni dan tidak dilewati orang, dibiarkan begitu saja. Dan kami pun terdiam lah Wak, karena kami salah juga ya kan. Nah Wak, sampai di sini dulu cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Kali ini akibat fatal karena apa Wak? Bermain tanpa kami sadari di rumah kosong yang terbengkalai hingga puluhan tahun. Sampai temanku si Judin demam 3 hari akibat masuk dibawa oleh hantu nenek tersebut di rumah kosong yang terbengkalai puluhan tahun di blok 49 di antara hutan kebun kelapa sawit. Ya Wak, semoga video cerita horror story dari kisah nyata yang aku alami sendiri menjadi hiburan bagi Wak di rumah untuk mengisi waktu yang kosong. Dan dari video ini kita bisa ambil faedahnya saja Wak ya. Itulah pengalaman kami petualang, suka mencari tempat-tempat yang belum terjamah oleh orang. Sampai di sini dulu ya cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.
masih bersama Aqua M360 Channel. Dadah Wak, sampai ketemu di cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri selanjutnya. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.